Masih pada latihan soal, sekarang kita punya karbon yang pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm dalam bentuk grafit. Pertanyaannya, hitung tekanan yang diperlukan pada temperatur 25 derajat Celcius sehingga grafit berubah menjadi intan. Ya, berikut data-data yang diketahui, ada entalpi, entropi, massa jenis grafit, massa jenis intan. Intan ya, yang konstan adalah temperatur ya pada kondisi kesetimbangan. Jadi kita sedang mendiskusikan kondisi kesetimbangan dengan temperatur konstan. Ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung energi bebas Gibbs ketika terjadi transformasi dari grafit ke intan dengan menggunakan data yang kita peroleh dari slide sebelumnya, yaitu delta G adalah delta H T kali delta S. Jadi tinggal dimasukkan sesuai dengan data yang kita punya di slide sebelumnya. Ya. Nah, sedangkan kita tahu dari persamaan diferensial energi bebas Gibbs, ya, DG VdP SDT minus SDT, kalau temperatur konstan berarti DT sama dengan 0, maka itu akan sama dengan delta V. Ya. Jadi untuk V di sini ya volume molar, berarti itu ini. Jadi molecular weight ya, berat molekul. Berat molekul dibagi berat jenisnya sehingga didapatkan volume molar grafit segini, volume molar intan segini, delta V-nya didapatkan segini. Jadi ini adalah V intan dikurang V grafit, volume molar. Nah, masih menggunakan rumus yang sama tadi, DG per D, kita DG per, ini jangan kayak gini nulisnya, DG per DT pada saat P konstan sama dengan delta V, maka untuk DG itu bisa juga ditulis seperti ini, DT, maka untuk mencari delta G ini bisa diintegralkan, ya. Dengan menganggapan bahwa perubahan volume ini tidak tergantung pada perubahan tekanan. Nah, delta G intan pada 0 derajat, pada 25 derajat Celcius sudah kita hitung tadi ya, yang ini. Ya, intan kurang grafit ya, sedangkan delta G grafit pada 25 derajat Celcius adalah 0. Bisa pada saat transformasi sama dengan 0. Nah, delta V sudah kita ukur ya, delta V tadi sudah kita ukur, sehingga delta V ini sudah kita tahu, ini 0, ini sudah tahu juga sebelumnya udah ada, jadi ini tinggal kita masukkan. Jadi ini satu perubahan tekan P yang dicari adalah P. Jadi kalau kita selesaikan didapatkan angka sebagai berikut. Ya, sedangkan G ini adalah dalam joule per mol. Sehingga joule-nya itu perlu dirubah dulu ke cm pangkat 3 per atm karena kita mau cari nilai P. Ya. Nah, kalau kita selesaikan akan didapat nilai P sebesar 14.300 atm. Yang artinya sangat tidak mungkin dilakukan karena butuh tekanan yang sangat besar pada ruang. Jadi kita nggak bisa, inilah kenapa kita nggak bisa bikin intan pada ruangan temperatur. Jadi bisa Anda bayangkan kalau tekanannya rendah, mungkin setiap grafit akan berubah menjadi intan. Jadi intan harganya nggak akan semahal tersebut ya. Ya, ini ada contoh lain ya.
contoh lain di diktat yang disiapkan oleh Pak Uca. Ini coba kita selesaikan. Jadi ini ada row solid dari ada PB ya, PB lead ya, ada row solidnya itu 10 pangkat 10,94 row solid, row liquid itu 10,65 gram per sentimeter pangkat 3, gram per sentimeter pangkat 3. Nah, melting point-nya itu ini 600K. Terus diketahui delta H SEL-nya itu 4810 Joule per mol. Nah, hitung tekanan yang harus diberikan sehingga melting point-nya itu naik 20 derajat. Nah, ini ya kita bisa cari delta V ya. Delta V berarti V liquid dikurang V solid. Ini volume molar ya. Volume molar berarti ini molecular weight, berat molekul dibagi berat jenisnya ya. Jadi didapatkan delta V sama dengan sebagai berikut. Sedangkan persamaan Capron itu adalah dP per dt delta H per T delta V. Yang ditanya adalah berapakah tekanan yang harus diberikan sehingga melting point-nya itu naik 20 derajat Celcius. Sehingga yang ditanya adalah dP. Ya. Yang ditanya adalah dP, berarti P-nya kita keluarkan. Kalau kita integralkan, ya, kalau persamaan ini kita integralkan, jadinya seperti ini. Tadi delta H kita udah tahu, dikasih tahu. Terus delta V tahu, ya. Ini T2-nya 20 derajat lebih tinggi. Jadi sedangkan T awalnya 600, berarti T2 620. Jadi ini Anda tinggal mencari selisih P-nya, dP-nya ini. Jadi bisa ketemu. Ya, ini dan Joule itu harus dirubah ke Joule cm pangkat 3, dirubah ke cm pangkat 3 per ATM. Ya. Ini bisa Anda coba sendiri. Ini ada contoh lagi, ya. Ya, diketahui triple point-nya itu 56,2 triple point ya. Triple point itu di sini. Triple point gas CO2. Vapor solidnya, solid CO2 itu 56,2. Persamaan tekanan uap CO2 padat ini adalah ini. Dia punya persamaan tekanan padat. Ini seperti yang soal seng cair, seng padat tadi ya. Molar heat of melting ya, molar heat of melting berarti molar heat of melting ini berarti sama dengan delta H S ke L. Ya. Heat of melting ya, heat of melting berarti S ke L itu 8330. Nah, hitung tekanan yang dibutuhkan supaya CO2 cair menjadi CO2 uap. Ya, berarti yang ditanya berarti ini tekanan ini pada saat delta the measure molar heat, calculate the vapor pressure. Supaya CO2 cair menjadi CO2 uap ya. Vapor pressure liquid CO berarti ini adalah delta H cair liquid berarti vapor berarti ini L ke V. Ya. Oke, dari persamaan tekanan uap ya kita bisa hitung dari persamaan tekanan uap vapor pressure ya. Vapor pressure dari solid berarti kita bisa hitung
delta H solid vapor ya. Ini vapor pressure of solid ya. Di sini berarti ini adalah delta H solid ke vapor. Ya. Jadi dari persamaan ini Anda bisa hitung delta H solid vapor ya yang di sini. Jadi ini Anda turunkan terhadap DT ya, sama dengan yang di slide seng uap seng padat tadi ya. Jadi ini Anda turunkan terhadap DT sehingga didapatkan hasilnya, terus Anda samakan dengan ini delta H per RT kuadrat dan didapatkan per delta HSV pada triple point. Jadi ini dapat ada T ya. T2-nya ini, T-nya ini Anda masukkan titik triple point 56,2 C ini. Jadi sekarang Anda punya nilai delta SV. Terus di soal udah dikasih tahu nilai delta SL. Jadi Anda bisa cari nilai delta LV sekarang. Jadi didapatkan nilai delta LV. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu tekanan pada titik triple dengan menggunakan persamaan tekanan uap didapat angka 5,21 ATM. Ya. Jadi ini adalah tekanan pada saat titik triple. Soalnya adalah sedangkan soalnya yang ditanya jadi kita hitung dulu calculate vapor pressure in industry. Ya, tekanan, pertanyaannya adalah tekanan yang diberikan CO2 pada temperatur 25 derajat Celcius. Sekarang kita cari tekanan yang pada saat triple point dulu ya. Nanti. Ya. Nah, sekarang karena salah satu tekanan sudah diketahui, ya, tekanan pada 56,2 diketahui, Anda bisa cari tekanan pada saat 25 derajat Celcius. Ya. Delta HLV-nya Anda tahu, ya, delta HLV-nya dari sini, ya. Delta HLV diketahui, T-nya juga 1 pada 25 derajat, ini pada saat triple point-nya minus 56,2. Jadi, ya, maka didapat pada tekanan 25 derajat Celcius, itu tekanannya adalah 73,64. Jadi ini sangat besar dari 1 ATM. Ya. Jadi tekanan ini sangat besar sehingga tidak stabil dalam kondisi kesetimbangan. Oleh karenanya, CO2 ini dapat langsung mengevaporasi pada temperatur ruangan.